Kita investasi nggak pernah merasakan dumping, itu menurutku Belum lengkap. ya nggak bakal justru itu mungkin yang bisa memperkuat mental ya. Kalau kita sekali kayak gini berkali-kali jadi kayak cenderung lebih terbiasa. Kalau aku merasanya kayak gitu. Resiko yang biasanya sering terjadi ya itu kalau misalnya FOMO atau ngikuti orang itu tahu-taunya tiba-tiba koinnya turun-turun sendiri sampai habis gitu kadang-kadang. Kondisi ekonomi terutama pasar kripto ini kan cukup global ya, semua negara pun juga ada. Jadi apapun yang terjadi di sesuatu negara bisa ngefek gitu kan ke pasar kripto. Ya kondisi ekonomi global itu juga ngefek, terus juga bisa dari project-project, dari koin-koinnya, dari perusahaan-perusahaannya yang menghasilkan koin itu juga akhirnya ngefek juga akhirnya ke harga koinnya gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Ebenezer di podcast Invest Corner, dan kita masih bekerja sama dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya atau UKWMS. Nah, kalau di episode sebelumnya kita berbicara soal blockchain yang tentu itu juga berkaitan dengan kripto. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal investasi di kripto. Dan seperti biasa, di samping saya hari ini sudah ada beberapa narasumber. Saya perkenalkan, pertama adalah Pak Erik Theophilus. Beliau adalah dosen manajemen Fakultas Bisnis UKWMS. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Oke, apa kabar, Pak? Ya, luar biasa. Oke, kemudian juga ada kawan-kawan mahasiswa, masih sangat muda, semester 4 keduanya, Nicholas Aldi Kurniawan. Ya, selamat siang. Oke. Panggilannya Aldi ya? Iya, panggilannya Aldi. Ini investor-investor muda mereka. Kemudian juga ada Vincent Sugiarto. Halo Vincent, apa kabar? Baik, Pak. Oke. Sekali lagi kita akan berbicara hari ini soal investasi kripto. Nah, kalau kita lihat di media sosial belakangan, muncul utas, muncul status-status yang menceritakan tentang mereka yang rugi karena berinvestasi di kripto. Bahkan ada yang sampai stres, bahkan ada yang sampai ya, dan jangan ditiru ya, don't try this at home. Ada yang kemudian sangat disayangkan bunuh diri misalnya. Tapi hari ini kita akan mengulik soal itu, memang seberapa bahayanya atau apakah sebahaya itu investasi kripto. Nah, pertanyaan pertama saya langsung ke Pak Erik. Pak Erik, kalau tadi saya bilang gitu ya, bahwa akhir-akhir ini banyak sekali orang yang curhat gitu ya. Curhat ketika dia berinvestasi di kripto, duitnya malah habis banyak. Lalu jadi stres. Bahkan ya tadi saya bilang ada yang sayang sekali ya sampai kemudian bunuh diri gitu misalnya gitu ya. Atau rumah tangganya rusak, cerai dan sebagainya gitu ya. Emang sebahaya itukah berinvestasi di kripto ini, Pak Erik? Ya, sebenarnya kalau investasi di kripto itu memang istilahnya secara resiko memang tinggi. Jadi memang mungkin seringkali kita ini juga tergiur karena omongan orang, FOMO gitu ya, dengan influencer, terus juga dengan orang lain mungkin bahkan sekelilingnya banyaknya sudah masuk ke kripto gitu kan. Tapi akhirnya mereka nggak tahu di balik return yang tinggi itu, keuntungan yang tinggi itu juga ada resiko yang tinggi juga gitu. Nah, maka dari itu di sini juga akhirnya ketika jatuh gitu kan harganya, sehingga akhirnya di sini mereka nggak aware gitu dengan adanya resiko yang tinggi ini, sehingga akhirnya ya muncul tadi banyak kasus tadi itu kan, yang ada yang sampai membunuh orang, bahkan ada yang bunuh diri gitu kan. Sehingga karena kan memang ya investasi ini secara cepat bisa memberikan keuntungan yang tinggi, tapi juga secara cepat juga bisa ruginya jatuh gitu kan, ruginya juga banyak gitu akhirnya. Yang membedakan investasi di kripto gitu ya sebagai instrumen investasi dengan saham misalnya, itu karakter utamanya apa sih selain memang produknya berbeda ya? Tapi karakternya itu apa yang membedakan antara saham dengan kripto? Kalau secara karakter memang secara saham itu kan ada perusahaan ya, kita paling nggak tuh sudah tahu gitu kan, ada perusahaan, ada wujudnya, sehingga akhirnya kalau misalnya secara harganya pun juga masih bisa diatur gitu kan, maksudnya masih bisa diawasi oleh OJK dan lain sebagainya. Jadi secara karakteristik
ya mungkin kalau orang-orang zaman dulu kan sukanya di saham karena memang kelihatan gitu ya perusahaannya. Tapi kalau di kripto karena ini sesuatu yang digital dan hal yang baru, mungkin banyak orang yang masih belum kenal, tapi sudah berani masuk gitu ya. Sehingga akhirnya di sini mereka nggak tahu bahwa ternyata secara volatility-nya, secara naik turun harganya juga akhirnya banyak gitu. Dibandingkan dengan saham mungkin lebih agresif, bahkan lebih tinggi volatilitas naik turunnya gitu kan, sehingga akhirnya di sini secara karakteristik, secara resikonya pasti juga tinggi juga gitu dibandingkan dengan saham. Biasanya orang kenapa sih kalau pengamatan Pak Erik gitu ya, kenapa sih orang kemudian sampai berani berinvestasi di kripto sementara dia sebenarnya belum punya basic pengetahuan yang mumpuni gitu ya. Itu biasanya yang mendorong itu apa? Salah satunya, terutama mungkin di kalangan anak muda ya, zaman sekarang ini banyak sekali yang mereka tuh ngikutin influencer. Oke. Ya, sebenarnya tidak salah sih, sebenarnya influencer itu membuat akhirnya banyak yang juga masuk ke kripto dan mereka juga memang meraih keuntungan di situ kan. Tapi di sini juga dengan adanya influencer, itu akhirnya juga membuat ya mungkin akhirnya lebih ke FOMO ya, ikut-ikutan gitu. Fear of missing out ya. Yes, jadi istilahnya kayak ikut-ikutan bahwa mereka ini kalau nggak invest di kripto tuh kayak nggak kayak jadul gitu. Kayak ketinggalan zaman ya. Ketinggalan zaman. Jadi bahkan dulu pernah saya juga nonton juga salah satu YouTube itu bahkan ada yang bilang kalau misalnya invest di obligasi itu berarti anak yang udah istilahnya kayak ketinggalan zaman banget gitu kan. Kalau yang sekarang kan bener kayak semuanya kripto gitu kan. Jadi makanya akhirnya di situ banyak orang yang akhirnya masuk ke kripto tapi mereka nggak tahu bahwa di situ juga ada kerugian yang besar juga, resiko yang besar pula gitu kan. Jadi asal masuk tapi nggak tahu, nggak kenal gitu. Oke. Nah, Aldi dan Vincent gitu ya, Aldi dan Vincent. Ini kan teman-teman ini udah masuk ke industri kripto sudah mulai kapan sih? Sekarang kan semester 4 ya, kuliah semester 4. Tapi sudah mulai berkenalan dengan kripto itu mulai kapan? Kalau dari aku pribadi, mulai start dari SMA itu udah kenal kayak saham, kemudian kripto. Tapi cuman sekedar tahu aja waktu SMA itu. Jadi dengar-dengar orang waktu itu main tentang kripto gitu Pak. Apalagi kan waktu itu lagi pandemi gitu kan ya. Dan waktu itu kan market kripto itu kan sedang booming-boomingnya karena kan semua money inflow-nya kan masuk ke kripto dan juga saham gitu. Waktu SMA itu aku cuma sekedar tahu aja, lalu kayak ya udahlah cuma kayak sekedar tahu aja. Dan waktu sekitar mungkin 2023 itu mungkin seperti kebanyakan orang ya. Aku dan tahunya itu kayak mulai dari influencer gitu. Mulai tahun 2023 itu kayak mulai tergerak lah. Mungkin jadi aku nggak masuk dulu tapi bedanya nggak masuk dulu ke kriptonya, tapi aku belajar dulu kayak teknologinya ini kripto itu seperti apa, mulai dari kayak blockchain-nya, kemudian Bitcoin, kemudian konsensus di Bitcoin itu seperti apa cara bacanya. Itu aku baru belajar dulu karena masih takut kalau misalnya nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk aja gitu. Lalu lanjut mungkin sekitar di 2024 ini itu aku baru mulai masuk ke industri ke market kripto ini ya. Itu aku mulainya ya karena kebanyakan orang juga itu FOMO di sekitarku itu kayak mulai main kripto semua dan mereka itu ceritanya untung gitu ya. Karena waktu itu sebelumnya tuh aku udah mulai pelajari teknologinya gitu, jadi aku kayak merasa mungkin udah agak siap gitu ya. Jadi kayak langsung coba aja karena aku pikirnya itu mungkin kalau nggak dipraktekin langsung nggak bakal bisa aja, jadi cuma teori gitu aja. Jadi sejak 2024 itu aku mulai masuk dan di sana itu mulai gencar-gencarnya kayak belajar tentang lebih cepat lagi lah belajar. Kalau Vincent gimana, Vin? Kalau saya sendiri mulainya dari setelah lulus SMA, saya dikenalkan sama teman saya itu berupa game. Game ini itu menghasilkan kripto. Terus dari game ini saya bermain menghasilkan kripto, saya jual kan. Setelah saya jual, saya mendapatkan keuntungan, baru saya coba terjun secara langsung ke dunia kripto sendiri. Saya waktu itu saya kalau membeli kripto itu dengan cara itu melihat berita-berita yang ada, terus ada sentimen apa sih di kripto tersebut, terus apa yang membuat kripto itu akan naik, seperti itu. Menarik loh, kalian ini kan
lulus SMA gitu ya, atau mulai dari SMA lah, jelang lulus lah ya, itu sudah mulai belajar investasi sebenarnya. Itu gimana? Siapa yang ngajarin atau yang mendorong untuk belajar berinvestasi? Saya pikir itu bisa jadi pelajaran juga bagi anak-anak muda yang lainnya gitu. Mungkin kalau dari aku mulai kenal dunia investasi itu karena waktu pandemi kan online semua ya, jadi kayak bingung mau ngapain dan kayak salah satunya kan lebih sering lihat media sosial. Jadi salah satunya lewat tentang kayak dunia saham dulu. Kenal dunia saham kayak baru aku mulai kayak explore investasi ini produknya itu apa aja sih, kan sebenarnya banyak ya. Jadi kayak aku mulai kayak pernah ke sana dan akhirnya salah satunya kenal kripto. Keluarga ada yang berkenalan dengan kripto nggak, atau? Untuk keluarga belum pernah untuk keluarga. Oke. Vincent dari mana? Kalau saya sendiri diajarkan dari mama saya. Mama saya pertama kan investasi saham, terus saya dikasih tahu waktu pandemi itu saya di rumah, kamu daripada di rumah saja mending kamu belajar investasi di saham dulu. Pertama saya belajar di saham, setelah saya sudah di saham saya lihat ada di media sosial itu kripto. Saya belajar juga dari pertama yang dia game tersebut, terus saya belajar sendiri, terus saya mulai mengaplikasikannya dengan berinvestasi di dunia kripto sendiri. Terus habis itu ada yang namanya NFT juga. Saya tertarik sama dunia NFT itu, terus saya coba. Itu pertama kalinya saya tahu bagaimana cara berinvestasi di saham maupun di kripto. Oke, Pak Erik, ini kan anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda sudah mulai berkenalan dengan dunia investasi dan masuknya langsung ke kripto gitu. Nah, ini mungkin juga bagi teman-teman muda yang lainnya gitu ya. Bagi teman-teman muda yang lainnya ingin ya setidaknya berinvestasi di kripto itu apa sih yang mesti dilakukan dulu Pak Erik kalau misalkan untuk anak-anak muda ini? Sebenarnya kalau pemula ya. Iya, karena kan baru mulai juga ya. Jadi sebenarnya mungkin buat pemula, memang yang pasti kita harus tahu dulu tujuan investasinya ini mau ngapain gitu. Karena kan tujuan investasi ini bisa jangka panjang, jangka pendek. Jadi kayak kita mungkin mau beli rumah atau mungkin itu kan jangka panjang ya. Kalau misalnya jangka pendek mungkin untuk suatu hal, istilahnya mungkin untuk kebutuhan yang istilahnya mendesak gitu. Jadi harus tahu juga kebutuhannya kita mau ngapain, mau jangka panjang atau jangka pendek. Ya paling enggak, karena kalau misalnya itu kan strateginya bisa beda. Karena ketika kalau misalnya jangka pendek, berarti ya kita mainnya lebih banyak ke trading. Jadi banyak mungkin kita ambil keuntungannya dari naik turunnya harga kripto gitu ya. Terus juga ya istilahnya memang memberikan keuntungan yang lebih cepat gitu kan memang pada saat itu. Tapi kalau jangka panjang ya berarti ya lebih lebih memikirkan sesuatu yang masa depan. Karena kan teknologi kripto ini kan juga masih istilahnya cukup bisa banyak perkembangannya. Kedepannya juga masih banyak perkembangan, ada blockchain. Jadi istilahnya di sini juga kita harus punya satu keyakinan ya, conviction itu sendiri. Jadi kita yakin bahwa kripto ini kedepannya bakal maju. Jadi ya kalau misalnya ada naik turunnya itu ya sudah, berarti itu biarlah itu terjadi gitu kan. Gak stres lah ya. Iya betul. Nah, tapi kan teman-teman ini juga kadang-kadang itu ya, kalau misalkan saya sudah terlanjur menempatkan uang atau sudah terlanjur beli koin gitu ya, tapi tergerak atau sedikit-sedikit penasaran berapa sih harganya, ternyata turun dan ternyata takut, dijual aja lah gitu kan kayaknya. Nah sebenarnya itu karakter-karakter seperti itu gimana sih kita mengantisipasinya, atau misalnya gini, kayaknya pengenalan kita terhadap profil risiko itu kita itu juga penting deh ya. Betul, jadi istilahnya kalau misalnya kita harus tahu juga, jadi kembali lagi, kalau misalnya dalam dunia investasi, mau apapun investasinya ya, nggak cuma hanya kripto, sebenarnya kita juga harus tahu profil resiko kita ini seperti apa. Karena kan ada yang konservatif, ada yang moderate, dan juga ada yang agresif. Kalau yang konservatif kan cenderungnya lebih takut resiko gitu kan, sekali turun harga itu sudah langsung udah panik gitu kan. Tapi kalau misalnya mungkin buat yang masih moderate itu masih bisa terima gitu kan, tapi kalau agresif ya dia misalnya bisa terima resiko apapun itu ya gitu ya. Istilahnya lebih berani lah ya dalam berinvestasi dalam resikonya itu. Jadi yang pasti kita harus juga pahami bahwa kalau misalnya dalam berinvestasi
Ya kita harus tahu kalau misalnya kalau di kripto ini kan pasti resikonya tinggi. Berarti ya kalau misalnya kita dengan profil resiko yang agresif, berarti ya kita masih bisa gitu ya untuk investasi di kripto. Jadi ya harus tahu juga sih memang profil resikonya. Nah, teman-teman Vincent sama Aldi, kalau ingin sebenarnya udah tahu nggak sih profil risiko kalian seperti apa gitu? Bagaimana sih kalian mengidentifikasi itu? Mungkin kalau dari aku sebenarnya kalau aku itu profil resikonya itu agresif sebenarnya. Oke, agresif ya. Jadi ya karena sebelumnya itu waktu kenal dunia investasi itu cenderungnya yang risk averse lah ya bilangnya, kayak resikonya yang aman-aman aja. Dan setelah kayak berjalan waktu itu kayak mulai mempertimbangkan risikonya itu dinaikkan karena aku mikirnya itu karena aku masih muda, jadi masih sebenarnya itu masih kesempatan untuk gagalnya itu masih banyak gitu ya. Jadi kalau dari aku mulai kayak convert ke yang tipenya itu agresif. Itu pernah nggak rugi yang banyak gitu sampai sedih gitu, pernah nggak sih? Sampai sedih sih. Atau kena fraud, atau bukan fraud ya, misalnya koinnya ternyata dibanting nih gitu kan, dibanting jatuh, dumping lah. Kalau untuk dumping ya kalau sampai sekarang sih ya pasti nggak ada ya. Pernah pasti ya? Nggak, karena kan nggak mungkin ya kita investasi nggak pernah merasakan dumping, itu menurutku Belum lengkap. Ya nggak bakal. Justru itu mungkin yang bisa memperkuat mental ya. Kalau kita sekali kayak gini berkali-kali, jadi kayak cenderung lebih terbiasa. Kalau aku merasanya kayak gitu. Untuk merasakan rugi, sebenarnya untuk di kripto ini kan sebenarnya ada dua market ya, spot sama derivatif. Ya, nah derivatif. untuk spot ini kan kalau misalnya selama kita nggak tarik itu kan istilahnya masih floating loss gitu ya, belum direalisasikan lossnya. Jadi mungkin aku cuma merasanya itu floating loss untuk sekarang. Kalau Vincent malah lebih banyak investasi atau trading, Vin? Kalau saya lebih banyak di trading, jadi Lebih trading ya. Saya lebih lihat koin mana yang mengalami kenaikan yang tinggi, nanti saya coba-coba ikut, terus juga beritanya yang bagus apa, nanti saya juga ikut masuk ke dalam koin tersebut. Nah terus resiko yang biasanya sering terjadi yaitu kalau misalnya FOMO atau ngikuti orang itu, tahu-taunya tiba-tiba koinnya turun-turun sendiri sampai habis gitu kadang-kadang. Saya biasanya mengantisipasinya itu dengan cara membeli berbagai macam jenis cryptocurrency sih. Oke. Jadi tidak hanya ditaruh di satu jenis koin saja, tapi di berbagai sektor yang ada di cryptocurrency. Dengan begitu kita bisa mengurangi profil kerugian yang kita terima gitu, atau risiko yang ada. Nah, artinya meletakkan telur ini di banyak keranjang lah ya. Benar. Biar kalau pecah Nggak pecah semua. Nggak pecah semua. Gitu, itu kan jadi. Nah, mari ini kan untuk anggaplah teman-teman ini atau lebih banyak orang yang karena kripto ini kan cukup baru ya, sebenarnya relatif baru, dan marketnya 24 jam Tidak berhenti. non-stop, 7 hari full gitu ya. Benar. Nah, saya pikir selain kita apakah kita agresif, apakah kita konservatif, atau kita moderat, tetap aja kita tetap harus hati-hati kan, melakukan analisis secara matang gitu ya. Tapi kalau untuk kita anak-anak muda yang masih pemula gitu ya, ada nggak saran apakah memang boleh nih beli koin yang altcoin atau apa gitu? Kalau sarannya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau untuk dari pemula ya, ini sebenarnya juga disclaimer sebenarnya, juga dari pengalaman juga ya, karena saya juga dulu sebenarnya juga bukan yang udah lama banget di kripto ya, tapi ya memang basicnya saya di saham, akhirnya saya juga pakai strateginya itu di kripto juga gitu kan. Dan salah satunya strateginya itu adalah kalau misalnya masih pemula dan masih belum berani gitu kan ya untuk bermain di kripto dan masih belum banyak tahu juga tentang kripto, sebaiknya mending beli yang masih istilahnya secara capital itu masih yang paling tinggi, seperti kayak di Bitcoin, terus juga di Ethereum sama Binance. Itu kan yang top 3-nya mereka gitu kan, dan memang itu yang istilahnya secara apa ya, harganya itu masih tidak se-volatile kalau yang di altcoin yang lain ya. Misalnya meme coin, bahkan mungkin ada coin micin bahkan itu kan
Jadi bahkan kalau misalnya pemula sebaiknya mungkin ya at least paling nggak punya salah satu dari 3 itulah. Karena ya kita udah tahu itu Bitcoin secara kayak IHSG-nya ya, kalau IHSG kalau di saham ya. Jadi secara apapun harganya pasti efeknya dari Bitcoin itu sendiri kan. Terus juga kalau Ethereum kan memang secara sistem blockchain, karena mereka kan juga perusahaan yang menghasilkan blockchain itu sendiri kan, dan memang ini dipakai di kripto gitu. Jadi memang secara perusahaannya sudah kelihatan besar gitu kan. Dan juga di Binance, kalau ini kan platform untuk exchange terbesar di dunia juga. Jadi secara projectnya mereka tuh juga pasti udah jelas gitu kan mau ngapain gitu. Jadi secara kapitalisasi mereka udah yang paling besar. Jadi pastinya juga lebih aman lah, sedikit lebih aman dibandingkan yang meme coin atau altcoin lainnya gitu. Tapi meme coin kadang-kadang juga mengejutkan gitu loh. Iya, tapi kadang kan akhirnya kita juga ikutan akhirnya gitu. Jadi memang harus hati-hati sih kalau misalnya kripto. Sekali lagi harus kayak harus bijak gitu ya, karena kan nggak harus istilahnya juga dalam kripto ini secara volatilitas harga naik turunnya tinggi. Jadi kalau misalnya nggak siap pun bisa jantungan kayak tadi, bahkan sampai ada kasus-kasus yang cukup banyak tadi itu. Kalau Mas nge-tweet dikit aja Doge udah langsung naik gitu. Melejit gitu ya. Nah, kan sebenarnya kalau dalam saham gitu ya, kita belajar di saham itu ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Kalau di kripto ini kan analisis teknikalnya juga ada sebenarnya, kita melihat chart, mengenali diagramnya dan sebagainya. Tapi kalau analisis fundamental ini bagaimana? Kalau saham itu oke lah, kita ada beritanya juga ada, laporan keuangan juga ada. Nah, kalau di kripto ini bagaimana? Ya, kalau di kripto sendiri fundamentalnya mungkin tidak sampai yang seperti kalau di saham tadi kan ada laporan keuangan ya. Kalau ini kan memang koin ya, apa yang mau dilaporkan gitu kan. Tapi sebenarnya kembali lagi kita juga harus melihat dari kondisi ekonomi. Itu salah satu faktor fundamental kan, karena kondisi ekonomi terutama pasar kripto ini kan cukup global ya. Semua negara pun juga ada. Jadi apapun yang terjadi di sesuatu negara bisa ngefek gitu kan ke pasar kripto. Ya salah satunya yang dulu juga pernah yang berkaitan dengan perang, ya itu kan juga akhirnya membuat harga kripto pun jadi turun gitu kan. Akhirnya ya banyak sekali ya kondisi ekonomi global itu juga ngefek, terus juga bisa dari project-project, dari koin-koinnya, dari perusahaan-perusahaannya yang menghasilkan koin itu juga akhirnya ngefek juga akhirnya ke harga koinnya gitu. Dan juga salah satunya juga termasuk koin dolar, karena kan juga punya USDT ya. USDT ya. Nah itu kan juga karena kan akhirnya juga malam ini ya naik terus ya. Jadi memang akhirnya juga secara harga dari USDT memang juga mulai naik lagi gitu kan. Bahkan dulu cukup stabil ya, karena kan memang USDT ini kan juga dari koin dolar gitu ya. Efeknya kan dari dolar Amerika sendiri itu. Nah teman-teman Vincent dan Aldi gitu ya, sebelum kalian memutuskan beli koin gitu ya, koin apapun lah itu kalian pertimbangannya seperti apa sih? Misalkan ada koin baru nih gitu ya, ada koin baru, apakah kemudian dengan serta-merta karena ini koin baru kemudian udah beli coba-coba gitu aja, atau apa yang harus dipelajari dulu sebelum memutuskan untuk membeli koin ini? Praktisnya kalian? Oke, mungkin kalau dari aku disclaimer ini kan cara aku dan kayak ini sharing aja. Belajar yang selama ini aku pelajari gitu ya. Mungkin yang pertama itu balik lagi seperti katanya Pak Erik tadi, itu kita harus tahu kalau di market cryptocurrency ini tujuannya itu mau apa, investasi kah atau trading. Kalau dari aku sendiri cenderung aku lebih ke investasi tapi ke jangka menengah, karena kalau dari data yang aku pernah cari itu kayak sebenarnya di market cryptocurrency ini secara garis besar itu nantinya hampir 90% altcoin itu projectnya itu bakal hilang sebenarnya. Cuman tersisa satu itu Bitcoin aja sebenarnya. Jadi aku cenderung mainnya itu lebih ke investasi jangka menengah. Tapi kalau mau untuk jangka panjang mungkin ya untuk Bitcoin-nya saja. Nah, lalu untuk setelah tahu nih tujuannya itu apa, mungkin lanjut ke profil risiko gitu ya. Kita identifikasi profil risiko itu seperti apa, baru kita tentuin strategi portofolionya kita itu mau seperti apa. Strategi portofolio itu nanti menyesuaikan dua aspek itu tadi. Untuk strategi portofolio ini kan sebenarnya banyak ya, Kak. Kalau mau dipelajari itu kan sebenarnya tipe-tipe portofolio itu banyak. Tapi kalau aku cenderung lebih suka nyusun caranya sendiri. Jadi kayak ngambil dari tipe portofolio ini, jadi aku campurin kayak
kustomisasi lah. Iya. Setelah tahu portofolionya gimana, menurutku untuk di kripto ini bisa ngelakuin, kalau di saham itu ada namanya top down analysis. Jadi itu lihatnya itu secara makro, lalu turun ke semakin mengerucut gitu. Jadi menurutku ini cukup bisa diterapkan di market cryptocurrency ini. Jadi top down analysis ini sama, kita lihat itu dari makroekonominya dulu. Jadi makroekonominya itu seperti apa, kondisinya bagaimana. Itu biasanya kalau makroekonomi ya. Untuk di market cryptocurrency sekarang kan karena aku juga join kayak komunitas-komunitas gitu. Sepengalamanku kalau mau lihat kayak kondisi ekonomi makro biasanya itu yang paling dilihat banyak itu kondisi ekonominya US dulu. Misalkan contohnya berita suku bunga dari The Fed ditentuin gimana, employment rate-nya di US itu bagaimana, terus inflasinya bagaimana, CPI indeksnya itu bagaimana, baru kita bisa tentuin, kondisi ekonominya lagi baik nih, lagi buruk nih, jadi aku harus ngapain itu tahu gitu. Setelah dari makro kita mengerucut, mungkin kalau di cryptocurrency itu juga hal yang perlu agak beda itu, tapi di saham juga kelihatannya ada ya, kayak cycle-nya setiap sektor gitu ya. Kalau di saham mungkin kayak cycle-nya kalau lagi bull gitu bisa ke teknologi ya, kapan hari kan sempat bull jadi saham teknologi terbang-terbang semua. Kalau di crypto sendiri itu juga ya ada cycle-nya juga. Biasanya itu kalau dari aku yang pelajari, jadi money inflow-nya di crypto itu mulai dari Bitcoin dulu. Bitcoin ke large cap yang altcoin, lalu ke mid cap, lalu ke low cap, selalu balik lagi ke Bitcoin lagi. Jadi kita harus tahu kayak money inflow-nya ini kemana sebenarnya, kondisinya sekarang itu di mana. Lalu setelah kita tahu kayak gitu, mungkin bisa juga dari salah satu yang banyak di orang-orang kripto itu juga lihatnya dari Bitcoin season atau altcoin season. Jadi kalau misalnya sedang Bitcoin season ya cenderung kita ngelakuin investasinya di Bitcoin. Kalau altcoin season ya kita bettingnya di altcoin. Tapi kalau lagi mau transisi, mungkin rekomendasiku kalau lagi mau transisi itu baru waktunya hajar di altcoin sih harusnya. Lalu setelah kita tahu kayak makroekonominya, kemudian cycle-nya itu seperti apa, baru kita masuk ke industrinya. Sama seperti saham, kalau saham kan ada sektornya ya, teknologi, perbankan, energi, komoditas dan lain-lain. Nah di kripto ini juga ada sebenarnya. Tapi sektornya itu lebih cenderung ke, kalau aku pahamnya itu use case dari blockchain ini seperti apa. Contohnya seperti DeFi, atau Decentralized Finance, DEX, kemudian DeFi, kemudian DEX, Layer 1, Layer 2. Nah itu kita harus tahu sebenarnya sektor apa yang lagi, mungkin kalau dari aku ya, harusnya itu kita itu bettingnya itu di industri, sektor yang masih cenderung tidur, belum ada indikasi mau naik-naiknya. Jadi menurutku lebih aman seperti itu, karena yang pertama itu kita jadi nggak ngejar kereta lah istilahnya ya. Kemudian kalau dia itu masih tidur, cenderung resikonya itu kan masih kecil, jadi kan masih sifatnya itu juga masih tidur gitu ya. Setelah kita tahu nih sektor apa, mungkin untuk cara kayak riset sektornya itu kalau dari aku pribadi itu harus diasah ya. Kalau aku sendiri itu masih coba-coba gitu ya. Cara ngasahnya itu kita harus kayak punya pemikiran kritis, jadi tahu kira-kira sektor apa yang di kemudian hari itu bakal nyelesain suatu permasalahan yang besar. Contohnya misal kayak kita dengar berita AI ini, sektor AI itu bakal kayak diinvestasiin di 2025 itu diperkirakan diinvestasiin sebesar segini. Nah itu kita bisa kayak mulai, bisa jadi nih sektor AI itu bakal naik di utility-nya di masa depan. Ya, kita lihat. Jadi setelah kayak kita tahu gitu sektor-sektornya, mungkin mulai ngerecut ke fundamentalnya. Kita lihat projectnya itu buat apa. Kalau aku sendiri sebenarnya analisis fundamental di kripto itu banyak ya. Kalau tapi dari aku sendiri, mungkin yang penting itu cuma 4 ya. Yang pertama itu bisnis modelnya. Itu seperti apa? Bisnis modelnya kayak tiap koin itu kan beda-beda. Kalau Ethereum kan dia itu sebagai layer 1 untuk membentuk blockchain, yang mana kripto-kripto lain kan bentuknya di jaringannya si Ethereum ini. Kemudian kan bisnis modelnya tipenya itu banyak lah ya.
Setelah kita tahu bisnis modelnya, setidaknya kita tahu. Kalau dari aku poinnya, setidaknya kita tahu itu revenue mereka itu dapat dari mana di bisnis modelnya. Nah setelah tahu bisnis modelnya, yang kedua itu ada yang namanya token economics. Jadi kita lihat distribusi tokennya itu bagaimana. Jadi kalau di kripto itu kan mungkin mirip kayak jumlah lembar saham yang beredar kalau di saham. Jadi kalau di kripto itu ada koin yang Supply maksimumnya. Ya, supply maksimumnya dibandingin sama circulating supply-nya atau supply yang lagi beredar. Itu perbandingannya berapa per berapa. Jadi kalau yang baik itu sekitar 50% ke atas pastinya. Karena kalau cenderung tokennya ini masih belum banyak beredar, itu masih ada kemungkinan harganya itu cenderung turun pasti. Lalu setelah kita tahu bisnis model tokennya itu bagaimana, mungkin kalau dari aku ketiga ini cukup ya, kalau dari aku mungkin kayak bisa membantu ya. Lihat dari venture capital yang mendanai proyek itu. Jadi kan venture capital ini tugasnya kan melakukan investasi ya, dapat revenue kan dari investasi. Pastinya kalau kita sendiri analisis itu kan masih kayak dasar-dasar gitu ya. Jadi kita kayak bisa contek lah, ya ini investasinya di mana. Setidaknya proyek itu kalau diinvestasiin sama venture capital kayak yang terkenal mungkin kayak Binance Lab, Coinbase Venture, itu setidaknya kita itu merasa aman. Karena kan ya mereka punya nama gitu ya. Jadi kayak ngerasa aman gitu dan kita bisa nyontek juga, tinggal kayak oh setidaknya dia aman, kita bisa coba masuk ke koin itu. Jadi follower lah ya. Iya, jadi follower. Lalu keempat itu lihat dari developernya juga penting menurutku. Jadi developernya itu siapa yang bikin project itu. Tujuannya itu biar kita tahu profilnya dia itu seperti apa, orangnya benar atau tidak. Tapi kalau di market crypto itu juga ada yang dia itu developernya tipe 2, dox sama undox kalau nggak salah. Jadi kalau dua ini bedanya cuman dia ini mau ceritain nggak profilnya dia itu seperti apa. Tapi ada juga yang dia itu cenderung nggak mau ceritain. Jadi kita nggak tahu itu siap. Misterius kadang-kadang. Iya, misterius. Si Satoshi gitu ya? Iya, seperti itu. Nah, untuk kita tahu itu, jadi kayak misalkan mungkin salah satu koin yang aku tahu ya, Polkadot itu dia itu kalau nggak salah di develop sama salah dulu co-foundernya Ethereum gitu ya. Jadi kan kita kayak tahu track recordnya Ethereum ini kayak gimana sih? Kan kita tahu ya, Ethereum udah kayak besar gitu. Jadi kan kayak lebih merasa aman, oh orang ini kayak bisa dipercaya gitu ya. Nah setelah tahu dari itu untuk fundamentalnya, mungkin baru kita bisa masuk kayak ke teknikalnya kayak gimana sih lihat chartnya dari tiap koin itu continuous pattern atau mau reversal. Jadi kita kayak tahu mau ngapain. Kapan juga. saatnya beli, kapan ya, saatnya kapan tahap entry, tahap exitnya itu bagaimana sesuai trade plan-nya masing-masing. Dan kalau untuk pemula mungkin cenderungnya saya mungkin bisa rekomendasiin kayak ngelakuin probabilitas ya. Setiap tadi semua top down analysis itu kita kayak identifikasi probabilitas kemungkinan terjadinya skenario ini itu berapa persen. Jadi kayak biar lebih merasa aman. Vincent, tadi kan Aldi sempat ngobrol soal komunitas gitu ya, sempat nyinggung soal komunitas. Kalau di Surabaya atau di kampus ini tuh ada komunitas-komunitas itu nggak sih? Yang kemudian di situ kalian bisa belajar gitu misalnya. Kalau di kampus sendiri kita tentunya punya ada grup kripto sendiri. Kalau di DBM kita punya satu grup yang membahas tentang kripto tersebut, terus kita memberitahu kayak perusahaan ini loh bagus atau enggak, kripto ini loh mau bergerak di sektor apa, terus dia punya project-projectnya bagaimana, ini layak dibeli atau enggak, seperti itu. Pak, ini kalau memang di kampus ini di Widya Mandala Surabaya ini memang cukup pertumbuhannya teman-teman yang aktif di kripto itu besar nggak sih kalau di pengamatan Pak Erik sendiri? Ya udah mulai cukup banyak ya, ada beberapa mahasiswa juga udah mulai masuk ke dunia kripto sih, karena kita juga memang ada promosi di pasar modal, tapi memang fokusnya lebih banyak di saham sih. Tapi memang udah nggak menutup kemungkinan karena sekarang udah mulai masuk Gen Z ya, udah mulai banyak yang masuk dunia kripto. Ini juga anak-anak juga udah mulai banyak belajar gitu ya, ada dari ke komunitasnya yang tadi itu kan supaya
akhirnya bisa ngerti gitu kan kapan harus beli, kapan harus jual, yang mana yang harus dibeli gitu kan. Jadi ini juga menumbuhkan ya ini ya semangat investasi juga ya di dunia kripto itu. Terakhir Pak, ini karena kita ingin mendorong anak-anak muda juga untuk berinvestasi gitu ya, entah itu di saham atau di kripto gitu ya. Apa sih basic yang harus yang dulu, nilai-nilai apa yang harus mereka punya, prinsip-prinsip apa dulu biar tidak kemudian itu tadi yang case negatif tadi jangan sampai terjadi gitu. Terakhir untuk ya apa yang basic apa sih yang harus kita punya gitu. Ya, paling nggak yang pasti kita juga harus tahu ya tujuan investasinya, terus juga profil resikonya, terus juga kalau misalnya masih baru ini, masih belajar, jangan pakai uang yang istilahnya uang panas gitu. Karena istilahnya kalau pakai uang yang masih dipakai untuk kebutuhan, apalagi pakai uang kuliah gitu kan. Ya itu akhirnya ya kalau misalnya uangnya, iya kalau misalnya lagi untung gitu kan bisa kita jual, tapi kalau lagi rugi kan nggak mungkin. Bahkan kalau di kripto kan sampai ruginya sampai 80% gitu kan. Jadi akhirnya ya jangan sampai kita pakai uang yang masih kita butuhkan. Kita masih belajar, masih berusaha mendalami dulu. Ya kita pakai uang yang masih uang dingin lah istilahnya ya. Jadi yang memang uangnya memang nggak kita pakai apa-apa. Kalau misalnya loss ya udah gitu kan. Dan itu juga dari pengalaman saya dulu juga. Ya sebenarnya salah satunya juga pernah coba pakai uang panas sih, gitu kan. Tapi memang nggak banyak untungnya. Jadi istilahnya juga akhirnya ketika ada rugi ya akhirnya kita malah jadinya panik sih. Stres. Iya, stres itu. Jadinya akhirnya ya hilang gitu kan uangnya. Jadi daripada kita stres gitu kan, terus panik, akhirnya mending komen saya pakai uang yang dingin yang nggak kita pakai ya. Sebenarnya uangnya itu kalau misalnya hilang ya udah gitu kan, kita at least buat belajar lah untuk berinvestasi gitu. Dan yang penting nggak FOMO dan do your own research gitu ya. Oke. Harik, Aldi, Vincent, terima kasih. Seru banget obrolan kita hari ini. Saya yakin anak-anak muda yang lainnya, mahasiswa-mahasiswa lain, bahkan mungkin anak-anak SMA, kita dorong juga memang untuk mereka berinvestasi. Tidak hanya di saham, tidak hanya di kripto sebenarnya. Yang lain, tapi bagi saya anak-anak muda yang berinvestasi ini keren gitu. Itu. Jadi sebenarnya terima kasih. Jadi tadi pembicaraan kita, obrolan kami hari ini soal berinvestasi di kripto. Kita ketemu lagi di episode berikutnya masih soal investasi, entah itu di kripto atau saham. Tapi kami berharap lewat podcast ini juga banyak dari anak-anak muda yang mulai mempertimbangkan untuk berinvestasi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.